Loh, le apa cok? Aku ternyata dikirim. Ternyata teman-teman pada ngakak semua. Aku ya nangis bareng mas. Aku nek konco-konco nangis aku ya melu tau mas. Selamat datang di Jebolan Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang mahasiswa kreatif yang berhasil ke tahap final film dokumenter dengan tema Sang Maestro. Selamat datang Mas Duta. Selamat datang mas. Oke. Nah, pada lomba bergengsi ini Mas Duta kan sudah berhasil untuk menempuh di tahap final ya Mas ya, yang cukup bergengsi ya Mas ya lombanya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat tim Mas Duta itu tertarik untuk mengikuti dan membuat karya di dalam lomba kali ini, Mas? Oke nih mas, untuk yang membuat tertarik, jadi itu lomba dari Dinas Keistimewaan Dinas Kebudayaan dari Kabupaten Sleman. Dan yang bikin tertarik itu jadi proyek itu menjadi menjadi karya terakhir lah. Jadi kesan terakhir lah istilahnya mas. Oke, selanjutnya Mas, dari kelompok Mas Duta ini apa sih Mas Sang Maestro itu? Oke mas, untuk Sang Maestro sendiri mas. Jadi menurut dari kami, dari kelas kami, Sang Maestro itu adalah seseorang yang legendaris lah mas istilahnya di bidang tertentu. Nah lomba itu di bidang budaya mas. Jadi lomba itu kita membuat film dokumenter dari seseorang maestro budaya dari Yogyakarta. Nah itu mas. Oke, jadi lanjut lagi Mas ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Mas ceritakan proses awal Mas Duta dengan tim itu memilih sosok yang dijadikan narasumber Sang Maestro itu sendiri bagaimana, dan apa sih yang membuat Mas Duta dan tim itu merasa tertarik dengan Sang Maestro tersebut? Jadi pada lomba itu dari pihak panitia lombanya nih mas, jadi udah disediakan jadi udah terdata siapa aja yang jadi narasumber gitu mas. Jadi maestro di Yogyakarta ini sudah tertulis ada sekitar 13 atau 12 gitu ya mas ya, tertulis. Nah salah satunya untuk dari kami ada Dali Jangkring mas, Pak Dali Jangkring, atau nama aslinya itu Stefanus Prigel Siswanto. Ya, yang buat menarik itu ya itu mas, dari Pak Dali sendiri kan adalah dari judulnya aja sudah Sang Maestro ya mas. Jadi itu sangat menarik untuk kami ulik dalam, dan dia kan adalah seseorang yang masih aktif berperan untuk melestarikan kebudayaan di Yogyakarta ini. Contohnya dalam panggung-panggung mereka, seperti di acara budaya-budaya, mereka masih aktif lah mas di era sekarang ini mas. Makanya itu yang menarik dari Bapak Dalijo sendiri yang masih aktif hingga sekarang ini mas. Oke, berkaitan dengan dokumenter kan pasti adanya riset ya mas ya. Dengan terpilihnya narasumber Pak Dali Jangkring tadi, tantangan atau kesulitan yang Mas dan tim alami itu apa sih mas untuk di proses riset itu ya mas ya? Untuk tantangan kesulitan ya mas, tantangan dan kesulitan dari tim kami untuk meriset itu, jadi di event lomba itu dari kami masih dalam proses pembelajaran mas. Jadi kita riset sambil ngesut mas, sambil ambil footage mas, karena waktu lombanya yang tidak terlalu lama. Nah jadinya kita langsung rekam aja mas. Nah dan kesulitannya juga dari rumah Pak Dalijo sendiri itu baru dibangun mas, jadi tidak bisa diambil di rumah lagi ngapain gitu. Bisa lagi berkarya di rumah kan bisa mas. Nah jadi kita ambilnya di pas ketika Pak Dalijo itu manggung mas, misal di acara ketoprak, terus di acara wayang, di acara campur sari, atau
bahkan di acara TV dari TVRI, yaitu apa itu acara angkringan Mas. Nah itu juga kita liput di situ Mas. Oke, menarik juga ya teman-teman. Dan aku kepo Mas, bagaimana cara Masnya dan teman-teman itu supaya mendekatkan hubungan terhadap narasumber itu bagaimana Mas, biar ibaratnya nggak canggung terus enak gitu lah Mas komunikasinya. Oke, kalau untuk itu ya Mas, untuk gimana cara mendekatkan diri dengan narasumber, alhamdulillahnya dari Pak Dalijo sendiri sangat welcome Mas. Dari Pak Dalijo sendiri sangat senang beliau diliput, beliau tidak juga merasa terganggu. Terus dari tim kita itu udah kayak teman sendiri sama Pak Dalijo, karena kan Pak Dalijo juga seseorang yang humoris sekali ya Mas ya, dia pelawak. Dari tim kami yang juga orangnya enggak terlalu serius-serius, gocekan gitu Mas istilahnya. Jadi asik lah Mas kalau misal bersama Pak Dalijo sendiri, bisa berkomunikasi dengan baik lah Mas. Apa yang mau disampaikan kepada penonton dari film dokumenter yang kalian buat Mas? Nah, jadi untuk pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut adalah bagaimana dari Pak Dalijo sendiri, sang maestro budaya, dalam mempertahankan kebudayaan dari Yogyakarta. Dari dulu hingga sekarang masih aktif tuh Mas beliau dalam mempertahankan kebudayaannya, seperti masih aktif dalam ketoprak, terus wayang. Beliau kan juga ikut tuh dalam acara wayang. Terus itu acara angkringan Mas dari TVRI sendiri masih aktif juga, itu Pak Dalijo Angkring. Terus bagaimana dari Pak Dalijo sendiri bertahan hingga sekarang. Terus sedikit kisah dari Pak Dalijo dari dulu hingga sekarang, bagaimana kehidupannya tentang seni ya Mas ya. Nah itu sih Mas. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir. Apa yang Mas dapatkan atau kesan mendalam, pengalaman berharga yang didapatkan, maupun yang sampai saat ini itu masih dirasakan harunya, senangnya, euforianya waktu produksi, riset, sampai awarding, dan pengalaman apa yang Mas Duta itu dapatkan pada saat produksi proyek ini dimulai sampai selesai. Baik Mas, untuk pengalaman ya, kesan mendalam itu dari saya dibuangin satu kelas yang katanya film itu tuh belum disubmit karena udah tenggat kan. Dan ternyata sebelum ke ternyata nih Mas, itu aku sempet menyesal, sangat kecewa Mas. Saya bicara sana sini, dan ternyata teman-teman semua juga manas-manasin aku gitu loh Mas, manas-manasin saya karena nggak kesubmit filmnya. Entah piye to iki filmnya gak disubmit, eman-eman banget wis dono dene gak disubmit, hadiah yo lumayan kok, malah kayak gitu-gitulah ya Mas ya. Terus pas pada saat tanggal awarding, teman-temanku ngabarin, ayo kita bahasa Indonesia guys, ayo kita datang ke acara awarding di Kaliurang. Awarding itu emang nggak ada rasa-rasa apa sih Mas, aku masih nggak nyangka aja kok nggak dikirim gitu loh, nyesel banget itu, soalnya penuh penuh cerita, penuh perjuangan lah ya istilahnya. Pada saat awarding kan itu sholat dulu Mas, sholat isya kayaknya, sholat isya. Terus temanku ada yang datang bilang maaf karena bohongin. Ternyata ya aku yang nggak percaya, saya tetap nggak percaya. Pasnya saya nggak percaya kalau emang udah dikirim gitu loh, kok tiba-tiba maaf. Aslinya ini videonya tak kirim
Loh, tenane aku ya gak percaya toh. Oh, ternyata dikirim tenan Mas. Aku ya kaget Mas. Mbak panggung itu ada suara intro dari filmku itu Mas. Karena itu diputer nominasi dari lomba tersebut ya Mas. Ada 5 film nominasi lah Mas. Nah itu diputer awalnya. Nah, ternyata aku kaget Mas. Langsung aku melayu. Langsung aku lari ke depan panggung ya, bersama gabung lagi lah ke tempat duduk itu. Loh, apa cok? Aku ternyata dikirim. Ternyata teman-teman pada ngakak semua. Ternyata pada bohongin. Ternyata do ngapusi rek. Angkrek ya, aku izin, ternyata aku sepolos iku ya teman-teman. Nah, tapi berkesan banget guys itu menurut saya. Terus pas pengumuman juara 1, saya kira juara 1, ternyata tim saya jadi juara 2. Nah itu teman-teman semua haru, nangis, ada yang nangis lah. Aku ya nangis bareng Mas. Aku nek kanca-kanca nangis aku ya melu tau Mas. Aku ya ikut tau. Nah, terus rangkulan gitu. Wis juara loro kok ora iso juara 1 ngono iki. Ming Sleman ora iso juara 1 ya ngono iki. Ya wis pokoknya bangga banget Mas di situ. Terus DKV 1 kan enggak juara ya Mas ya. Jadi kelas kita yang juara. Itu asik banget tuh. Terus DKV 1 gabung. Nah, kita foto bareng. Wah, itu asik banget pas awarding Mas. Nah, selain itu yang pengalaman berkesan juga dalam dikasih juga pembelajaran dari Pak Dalijo sendiri Mas. Beliau juga memberikan pembelajaran banyak lah Mas untuk tim kita tuh, tentang seni dan kehidupan lah Mas. Nah, mungkin itu sih Mas. Oke, teman-teman, ternyata pengalaman dan inspirasi dari Mas Duta banyak sekali teman-teman. Dan pada acara kali ini cukup sampai sini saja. Sampai jumpa di acara selanjutnya dan terima kasih. Bye. Loh, apa cok? Aku ternyata dikirim. Ternyata teman-teman pada ngakak semua. Aku ya nangis bareng Mas. Aku nek kanca-kanca nangis aku ya melu tau Mas. Piye to iki filmnya gak disami teman-teman banget wis ndono ndene.